Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. 1. Manaqibah pertama, menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya As-Sahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Etsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, cucu Nabi Muhammad, putra Sayyidina Ali Karomallahu Wajahu. Nasab dari ibu Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ibunya bernama Ummul Khair Umatul Jabar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah Asumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Ato, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Jafar Sodik, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Tholib Karomallahu Wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. 2. Manaqibah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah kemuliaan. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Solih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Solih Musa Janki, "Wahai Abi Solih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. 5. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. 3. Manaqiban ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa, Ali bin Aqil. Dari Abi Ali Khotob Al-Kaludiani dan Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu Thoriqoh dipelajarinya dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkholwat di Irak 20 tahun lamanya, dan tidak berjumpa dengan siapapun. 4. Manaqiban keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah, hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan.
Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad, ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf. Benarnya sidiknya dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar. Adilnya sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 5. Manaqib kelima, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar, di kepala beliau dililitkan sebuah kain. Dikala beliau berjalan walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki, tidak memakai terompah apalagi sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau, tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja, dan pernah dalam waktu yang lama, beliau tidak makan, kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur, kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian. Inama juilatis syawatu liduafai, ibadi liyastainu biha, ala toati wa amal akwiya'u fama lahumus syahawatu. Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah. Dan hal itu merupakan ujian bagi beliau.